Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hormat pada dosen pengampu, yaitu Bu Fanika Sherly, dan kepada teman-teman yang telah menonton video ini yang dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada Bu Fanika selaku dosen pengampu yang telah memberikan kepada kami atau mempercayakan kepada kami untuk mempresentasikan materi dari mata kuliah akuntansi syariah, yaitu akad murabahah. Nah, dari penjelasan akad murabahah ini itu akan dijelaskan oleh kelompok 7, di mana terdiri dari yang pertama yaitu Ningsi Putri, yang kedua yaitu Multimansyah, saya sendiri, dan yang ketiga yaitu dari Yofi Santria. Nah, mungkin kita langsung saja itu penyampaian materi pertama, yaitu dari Yofi Santria. Kepada Yofi Santria, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akad murabahah. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai pengertian akad murabahah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jual beli. Nah, pada dasarnya, menurut Sabik, pada tahun 2008, jual beli itu adalah memindahkan milik dengan ganti atau iwat yang dapat dibenarkan sesuai syariah. Nah, jadi pertukaran dapat dilakukan antara uang dan barang dan barang atau barter, dan uang dengan uang, misalnya pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen. Nah, jadi pada dasarnya jual beli ini diperbolehkan dalam Islam. Nah, lalu apa kaitannya dengan murabahah? Murabahah sendiri adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, pada dasarnya, hal murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Nah, pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Jadi di sini murabahah ini adanya kesepakatan antara penjual keuntungan ataupun tawar-menawar itu dibolehkan dalam akad murabahah. Karena di sini margin keuntungan yang diperoleh itu adalah hasil dari kesepakatan bersama dari tawar-menawar tersebut. Lalu berkaitan lagi dengan akad murabahah sesuai syariah atau tidak. Nah, sesuai dengan pengertian murabahah tadi, akad murabahah itu sesuai dengan syariah, teman-teman. Jadi karena akad murabahah ini merupakan transaksi jual beli di mana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang tersebut. Nah, jadi jangan disalahkan artikan bahwasanya akad murabahah ini sama dengan praktik riba. Tidak. Pada dasarnya akad murabahah ini sangat berbeda dengan praktik riba. Jika praktik riba itu di mana nasabah ataupun nasabah itu meminjam uang tertentu untuk membeli suatu barang. Nah, kemudian atas kredit nasabah tersebut harus membayar kelebihannya, dan ini adalah riba. Namun di akad murabahah, keuntungan ataupun marginnya itu hasil dari kelebihan ataupun tawar-menawar dari kesepakatan antara kedua belah pihak, antara penjual dan juga pembeli. Next. Nah, lalu mengenai jenis akad murabahah. Jenis akad murabahah itu ada dua, yaitu yang pertama adalah murabahah dengan pesanan atau murabahah to the purchase order. Lalu yang kedua ada murabahah tanpa pesanan. Untuk murabahah dengan pesanan, nah dalam murabahah jenis ini itu penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Nah, murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Jadi, jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat dibatalkan pesanannya tersebut. Namun, jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai aset. Nah, seperti yang ditampilkan dalam PPT, itu terdapat skema murabahah dengan pesanan.
Jadi skema ini ada penjual, ada pembeli, dan juga ada produsen atau supplier. Nah, seperti pada hubungan satu itu terjadi akad murabahah, yaitu antara penjual dan juga pembeli. Lalu yang hubungan nomor dua yaitu adalah hubungan antara penjual memesan ataupun membeli pada supplier. Lalu yang hubungan nomor tiga yaitu barang diserahkan dari supplier atau produsen. Lalu yang nomor empat, barang diserahkan kepada pembeli. Lalu nomor lima, pembayaran dilakukan oleh pembeli. Begitulah skema murabahah dengan pesanan. Lalu bagaimana skema murabahah tanpa pesanan? Nah, jadi skema murabahah tanpa pesanan ini lebih sederhana dibandingkan dengan skema murabahah dengan pesanan. Seperti yang terlihat di dalam PPT, itu hanya ada penjual dan juga pembeli. Jadi tidak ada pihak ketiga ataupun produsen ataupun supplier yang menjadi bagian dari akad ini. Nah, untuk yang hubungan pertama itu yaitu adanya akad murabahah antara penjual dan pembeli, lalu hubungan kedua yaitu barang diserahkan kepada pembeli, lalu yang hubungan ketiga itu adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Sekian persentase mengenai pengertian akad dan jenis akad murabahah. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Yofi yang telah menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian dan jenis akad murabahah. Dan selanjutnya itu materi selanjutnya akan disampaikan yang akan dijelaskan oleh saudari saya, yaitu Ningsih Putri. Kepada Ningsih Putri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Next, yaitu tentang dasar syariah. Yang pertama yaitu sumber hukum akad murabahah. Yang pertama ada dua, yaitu dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran ada beberapa. Yang pertama yaitu dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Nah, yang kedua yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 280, dan jika orang-orang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan selanjutnya yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 2 juga, dan tolonglah menolong adalah mengerjakan kebajikan dan takwa. Nah, kemudian dalam hadis, yaitu dalam hadis Ibnu Majalah dari Suhaib, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkatan, jual beli secara tangguh, mukaradah, dan mencampur gandum dengan jawaut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Lanjut. Dan selanjutnya yaitu rukun dan ketentuan akad murabahah. Ada 3. Yang pertama yaitu adalah pelaku, yang kedua objek jual beli, dan yang ketiga ijab kabul. Yang pertama yaitu adalah pelaku, di mana dalam jual beli itu adalah pelaku harus cakap hukum dan balik, berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila itu tidak sah, dan sedangkan jual beli dengan anak kecil itu dianggap sah apabila diizinkan oleh walinya. Yang kedua yaitu adalah objek jual beli, di mana ada beberapa syarat yang memenuhi objek jual beli tersebut. Yang pertama yaitu adalah barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Maka apabila yang diharamkan oleh Allah, berarti itu diharamkan untuk diperjualbelikan. Yang kedua yaitu adalah barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya seperti barang yang kadaluarsa. Yang ketiga yaitu adalah
barang tersebut dimiliki oleh penjualnya. Nah, maksudnya di sini itu adalah misalnya jual beli tas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya sendiri. Yang keempat itu adalah barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Misalnya itu contohnya adalah menjual mobil yang misalnya menjual mobil yang hilang dengan harga 40 juta. Si pembeli berharap mobil itu akan ditemukan. Kemudian jual beli atas barang yang sedang digadaikan atau telah diwakafkan. Itu tidak sah gitu. Yang kelima yaitu adalah barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada ketidakpastian. Jadi barang yang diperjualbelikan itu harus pasti gitu serta secara spesifik atau bentuknya. Yang keenam yaitu barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada karar. Apabila suatu barang dapat dikuantifikasi atau ditakar atau ditimbang, maka atas barang yang diperjualbelikan harus dikuantifikasi terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian. Contohnya yaitu adalah misalnya menjual anak kuda yang masih dalam kandungan karena anak kuda yang dilahirkan nanti belum tentu selamat, cacat atau tidak, serta belum tentu seunggul induk biologisnya. Yang ketujuh itu adalah harga barang tersebut jelas. Nah, harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayaran tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada ketidakpastian di dalam perjualan belian itu. Dan selanjutnya itu adalah barang yang diakatkan ada di tangan penjual. Barang dagang yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian. Jadi barang yang kita perjualbelikan itu ada di tangan si penjual gitu. Dan kemudian rukun dan ketentuan akad murabah selanjutnya itu adalah ijab kabul. Nah, ijab kabul ini adalah pernyataan atau ekspresi saling rida atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatannya atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal, demikian sebaliknya. Sekian materi yang saya sampaikan, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Ningsi Putri yang telah menjelaskan materi kedua, yaitu dasar-dasar dari atau sumber hukum dari akadnya murabahah ini. Nah, selanjutnya yaitu materi selanjutnya yang saya jelaskan sendiri, yaitu pelakuan akuntansi pada PSAK 102. Nah, di dalam pelakuan akuntansi itu ada dua. Yang pertama yaitu akuntansi untuk penjual dan yang kedua yaitu akuntansi untuk pembeli. Nah, pada akuntansi untuk penjual ini ada beberapa bagian yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu pada saat perolehan aset murabahah itu diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Nah, untuk murabahah pesanan mengikat itu pengukuran aset-aset murabahah setelah perolehan merupakan dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan aset karena usang atau cacat itu sebelumnya diserahkan ke nasabah. Penurunan aset tersebut itu diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Nah, jika terjadi penurunan dalam merubah pesanan mengikat ini, jurnalnya itu pada bagian debit itu akunnya beban penurun nilai, dan pada kredit itu akunnya yaitu aset murabahah. Nah, terus yang kedua yaitu apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka pelakuannya itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu jika terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah. Nah, untuk
jurnalnya. Pada bagian debit itu akunnya bernama aset murabahah. Nah, pada kredit itu kas. Yang kedua yaitu jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, maka akan menjadi kewajiban kepada pembeli. Nah, selanjutnya yaitu jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, maka akan menjadi tambahan keuntungan murabahah. Selanjutnya yaitu jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lainnya. Nah, yang ketiga, pada bagian ketiga di akuntansi untuk penjual, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat yang pertama dilakukan pembayaran kepada pembeli. Yang kedua akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Nah, bagian keempat yaitu pada pengakuan keuntungan murabahah itu ada beberapa bagian yang telah dijelaskan. Yang pertama yaitu jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah itu tidak melebihi 1 periode laporan keuangan. Nah, maka dari itu keuntungan murabahah itu diakui pada saat terjadinya akad murabahah. Yang kedua yaitu apabila angsuran lebih dari 1 periode, maka pelakuannya itu yang pertama keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada butir A atau pada poin A tadi. Yang kedua yaitu keuntungan yang diakui secara profesional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Nah, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah yang di mana ada resiko piutang tak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola serta menagih piutang yang relatif besar itu pada saat penjual kredit. Nah, terus yang ketiga itu ada bagian tertentu di keuntungan diakui saat piutang murabahah berhasil ditagih. Nah, metode ini juga digunakan untuk transaksi murabahah di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya itu cukup besar. Maka pencatatan sama dengan poin kedua, hanya saja pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang selesai ditagih. Yang kelima, yang kelima yaitu pada akad murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan disepakati. Yang keenam, potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan. Nah, sebenarnya PSAK dalam 1.2 ini ada 10 poin, tapi mungkin teman-teman bisa lihat penjelasannya pada pelakuan akuntansi atau PSAK 1.2 di bagian akuntansi untuk penjual ini. Nah, terus untuk akuntansi untuk pembeli itu ada beberapa bagian juga. Yang pertama pada uang muka. Nah, pada uang muka pembeli membayarkan uang muka itu jurnalnya pada bagian debit itu uang muka dan pada bagian kredit itu kas. Nah, yang kedua, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai atau apabila tidak ada uang muka. Uang yang ditimbul dari transaksi murabahah ini diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati. Yang ketiga yaitu beban murabahah tangguhan itu diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi. Yang keempat yaitu diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan uang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tanggungan atau tangguhan. Nah, dari jurnal untuk diskon pembelian yang diterima ini itu setelah akad murabahah itu bagian debitnya itu kas dan bagian kreditnya itu beban murabahah tangguhan.
yang terakhir yaitu pada denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad yang diakui sebagai kerugian. Nah, untuk pada bagian ilustrasi akuntansi di akad murabahah ini, itu pada bagian tunai, bisa teman-teman atau rekan-rekan lihat sendiri, itu pada transaksi 1 Januari, penjual dan pembeli melakukan akad murabahah. Penjual pembeli dari pihak lain barang yang akan dijual kepada pembeli. Penjual juga membeli persediaan dari pihak lain dengan harga Rp100.000 dan akan diserahkan pada 1 Juni 2007. Ini termasuk dalam pesanan mengikat. Nah, di bagian transaksi atau akuntansinya itu pada bagian debitnya itu aset murabahah sebesar 100.000 dan pada bagian kreditnya itu kas dan utang sebesar 100.000. Nah, yang kedua yaitu transaksi murabahah tunai pesanan tidak mengikat. Nah, tadi yang barusan itu pada mengikat. Nah, ini tidak mengikatnya. Nah, pada tidak mengikat ini itu hampir sama. Cuman pada penjelasan atau transaksinya itu pada 1 Januari 2007 jika penjual memperoleh aset murabahah dengan harga beli sebesar Rp100.000, maka pada jurnal atau perlakuan akuntansinya itu di bagian penjual pada bagian debit itu aset merubah sebesar Rp100.000 dan pada debit itu akunnya yaitu kas atau utang dan nominalnya sebesar Rp100.000. Nah, tadi itu barusan penjelasan dari tunai. Nah, yang sekarang itu non tunai. Dan di non tunai ini ada beberapa transaksi yang digunakan. Yang pertama yaitu transaksi menggunakan akun penjualan dan HPP atau harga pokok penjualan. Nah, pada transaksi di non tunai ini 1 Januari 2007 penjual dan pembeli melakukan akad merubah pesanan mengikat. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel yang telah kami siapkan, yang telah kami presentasikan di dalam video ini. Itu teman-teman bisa lihat pada perlakuan akuntansinya di bagian penjual. Itu pada bagian debitnya itu aset merubah sebesar Rp200.000 dan pada bagian debit pada bagian kreditnya itu sebesar Rp200.000 dan nama akunnya yaitu kas atau utang. Nah, selanjutnya pada non tunai ini ada juga transaksi murabahah jika penjual adalah produsen. Nah, ini menggunakan akun pokok penjualan. Teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel yang telah kami presentasikan di dalam video ini. Itu dalam transaksi 1 Januari 2007 penjual menandatangani akad murabahah. Penjualan ini dilakukan secara kredit sebesar Rp250.000 dengan harga perolehan Rp200.000 dan didiskon sebelum akad yaitu sebesar Rp10.000 serta menerima uang muka sebesar Rp10.000. Nah, pembayaran ini dilakukan secara angsur 5 kali setiap 3 bulan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada bagian tabel yaitu pada bagian penjual. Nah, pada bagian penjual itu ada 2 jurnal. Yang pertama yaitu aset murabahah di bagian debit sebesar Rp190.000 dan pada bagian kredit itu kas atau utang sebesar Rp190.000. Nah, di bagian jurnal lainnya itu ada kas sebesar Rp10.000 dan utang lain-lain murabahah itu sebesar Rp10.000. Nah, pada jurnal lain ini itu merupakan diskon sebelum akad dan menerima uang muka sebesar Rp10.000. Nah, itu di bagian pembeli. Bagian pembeli juga ada jurnalnya. Yang pertama yaitu uang muka sebesar Rp10.000 dan kredit atau pengeluarannya yaitu sebesar atau nama akunnya kas sebesar Rp10.000. Ya, mungkin itu aja penjelasan materi dari Diman dan teman-teman saya juga. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan atau menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah kami jelaskan
dari materi yaitu akad murabahah. Dan juga kami terima kasih kepada Ibu selaku dosen pengampu yang telah mempercayakan atau memberikan materi ini kepada kelompok 7. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama penyampaian itu kurang atau kurang maksimal, harap dimaklumi dan kita sama-sama juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya Diman selaku moderator mohon undur diri dan perwakilan dari kelompok 7 juga. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.